Oke bro, jadi di video kali ini gue mau share ngatasin mesin cuci yang udah lumayan lama. Terus kendalanya adalah airnya keluar kecil. Itu pasti gregetan ya, karena nyucinya juga jadi makin lama, biaya listrik jadi pasti bertambah. Oke, jadi ini unit yang gue punya udah sekitar 5 tahun lebih, dari 2020. Ini LG inverter, satu tabung, bukaan atas. Jadi oke, biasanya kan kalau di belakang sini nih, sebelum airnya masuk itu ada filter ya. Nah, filter itu udah sering dibersihin, tapi masalahnya itu masih kecil airnya. Oke, jadi solusinya adalah teman-teman mesti clean up atau bersihkan di area inletnya ya. Jadi cara bongkarnya ini kebetulan udah gue bongkar, simpel sih cara bongkarnya. Setiap mesin cuci pasti modelnya beda-beda ya. Untuk yang LG ini bautnya cuma ini aja, sini sama sini, covernya dibuka, terus satu set yang valve solenoid ini sama inlet air itu kita angkat ya. Nanti cara pasangnya itu kebalikan dari cara bongkarnya, kebalikan dari cara pasang. Nanti tinggal simak aja cara pasangnya. Oke, jadi ini gue share dulu. Kebetulan kondisi air yang keluar itu lumayan kenceng ya, lumayan kencang karena emang dari selang ini di sini tuh udah ada penyempitan. Oke, jadi unitnya kayak gini yang saya lepas tadi. Oke, di sini juga ada baut, terus sama satu di dalam sini ya, baut. Kalau kita lihat nih kondisinya udah lumayan kotor. Oke, terus juga ini ada filter bawaannya ya. Ini kan yang biasa sering kita buka. Oke, kita copot aja. Di sini juga ada baut sebelum nyopot ini. Oke, kalau kita cek ya kondisinya seperti ini ya, lumayan kotor. Oke, nanti ini kita cuci. Ini nggak perlu dibongkar lagi karena di sini ada sealnya biar nggak rembes. Oke, terus kita cuci sampai semua kotoran kuning bekas airnya itu keangkat. Terus ini juga ada ini ya yang ke soket. Ini kita harus cabut dulu. Oke. Sekarang ini kita copot dulu untuk elektroniknya. Oke, setelah bautnya kelepas semua, tinggal kita angkat aja kayak gini. Nanti untuk posisi pemasangannya juga harus sama ya, jangan keputar kebalik. Oke. Nah, ini dia valve-nya, kotor ya, sampai warnanya hitam gini. Oke. Terus ini juga nanti kita bersihin. Oke, terus ini kita cabut. Nah, itu dalamnya kotor ya. Jadi yang sebenarnya agak menyumbat itu bagian part ininya nih. Oke, langsung aja kita siapin buat pencucian. Oke, kita siapin dulu wadahnya. Untuk wadahnya bebas mau pakai apa aja. Oke, untuk cairannya kalau bisa nggak usah sabun ya. Ini gue pakai citron, tapi kalau bisa citronnya yang kayak gini kemasannya, yang citron biang. Soalnya ini ngangkatnya lumayan bagus, ngangkat noda air. Dikit lagi boleh. Oke, secukupnya. Kita diamkan dulu sesaat. Setelah itu nanti baru kita masukin untuk ini ya airnya. Oke, kita masukin dulu untuk, nah ini mulai keangkat ya kotorannya. Terus juga ini nanti bisa dibantu pakai sikat juga. Udah, kita
kita biarin dulu beberapa menit ya. Nanti kalau memang kotorannya udah keangkat, baru kita angkat lagi. A few moments later. Oke, jadi setelah 5 menit, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini airnya jadi udah warnanya berubah, jadi langsung kayak air tanah. Oke, kalau untuk yang ini disikat aja bodi luarnya sama dalam-dalam sininya ya. Bebas kalau sikatnya pakai apapun bisa. Nah, terus kalau untuk inlet airnya yang ini ya, ini pasti butuh alat yang agak kecil lagi. Jadi gue pakai sikat ini ya, biasa sikat buat botol. Nah, ini buat menjangkau plak-plak bekas roda air. Ini efektif banget. Oke, jadi kalau teman-teman lihat ya, kenapa air mesin cuci itu bisa keluarnya pelan atau kecil. Jadi memang setelah masuk airnya di sini ada filter. Pertama tuh filternya kayak gini. Ya. Filter gini tutupnya, ke filter lagi. Jadi ini halus banget, saringan besi stainless. Oke, terus keluarnya outletnya seperti itu ya. Ada palangan lagi, kepecah. Dari sini sisi di diameter luar dia pas klepnya kebuka, dia akhirnya masuk ke tengah. Nah, masuk ke tengah baru dia keluar dari sini dan masuk ke box inletnya ini ya, box outlet maksudnya. Jadi step air yang dilewatin itu banyak. Oke, ini udah cukup bersih, sekarang tinggal pengeringan. Oke, terkait perakitan untuk otomatis kerannya, otomatis valve-nya ini seperti ini ya posisinya. Jadi ini kita masukkan dulu springnya atau pernya, lalu posisi ini ya, pinnya posisinya yang ada karetnya di luar. Nah, jadi dia kalau ditekan dia akan gerak gini ya, posisinya selalu di posisi menahan atau menutup. Lanjut, ini posisinya nanti seperti ini. Oke, tapi biar mudah ini kita pasang di sini. Oke, setelah itu baru ini kita pasang kayak gini dan kita masukkan lagi untuk elektroniknya. Nah, kayak gini ya posisi pemasangannya, baru kita pasang bautnya. Oke, sekarang sudah terinstall lagi kayak semula. Sekarang baru kita langsung coba pasang di mesin. Oke, untuk pasangnya ini gampang ya, tinggal dipasin aja ke titik-titik ininya. Nah, jadi gini, dari belakang ke depan. Nah, itu udah bunyi klik ya. Oke, terus konektornya jangan lupa dipasang, posisinya kayak gini sesuai. Dan selanjutnya kita pasang ini ya, untuk dari keran inlet airnya kita pasang juga. Ini sengaja nggak saya pasang dulu skrupnya. Ini untuk ngetes aja ya, untuk ngetes airnya oke atau enggak. Oke, setelah terpasang semua, sebelum kita tutup cover paling atas, kita tes dulu ya. Jadi kalau yang pemasangannya benar, ketika keran dibuka airnya dia nggak akan keluar ya. Oke, kita tes. Oke, aman ya. Jadi airnya tertahan. Ini posisi keran kebuka. Kalau seperti ini ketutup. Oke, ini aman, tinggal kita pasang cover luarnya. Oke. Tinggal pemasangannya gampang ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Kita play.
Oke, dan balik lagi ke normal ya, kayak waktu awal. Airnya besar, deras. Oke, tapi itu lupa belum saya pasang. Oke, saya pasang dulu ya. Oke, udah dipasang, kita play lagi. Ya. Oke, airnya jadi besar ya. Oke, terima kasih setelah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan jadi solusi buat teman-teman semua yang mesin cucinya air kecil banget. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like video ini bila membantu teman-teman, dan jangan lupa di subscribe untuk tutorial-tutorial dan video review lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.